Oke Kak Vika, bisa nggak ya? Nah, kalau kita merujuk kepada Keputusan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang pemberian hak milik terhadap untuk rumah tinggal, itu disebutkan Kak bahwasannya hak guna bangunan itu bisa kok diubah menjadi hak milik. Nah, di Keputusan Menteri Halo Sobat Smart, berjumpa lagi bersama saya di Smart Podcast. Di episode kita hari ini, kita akan kembali berbincang dengan topik yang tidak kalah menarik, yakni terkait pengubahan status dari hak guna bangunan menjadi hak milik. Nah, untuk narasumber kita hari ini, telah datang Kak Novita dari PDB Law Firm. Yuk kita sapa dulu. Halo Kak Novita, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak nih karena telah bersedia untuk hadir bersama kami dan berbincang-bincang terkait topik kita hari ini. Kak Novita gimana kabarnya? Oke Kak Vica, baik dan terima kasih juga karena sudah diundang lagi di Smart Podcast hari ini. Baik Kak Novita, tadi kan saya sudah menyebutkan topik kita hari ini yakni terkait pengubahan status dari hak guna bangunan menjadi hak milik. Sebelum itu bisa nggak sih Kak Novita jelaskan apa sih yang dimaksud dengan hak guna bangunan dan pengaturannya itu bagaimana? Oke Kak Vika, jadi hak guna bangunan ini sebenarnya merupakan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan namun di atas tanah milik orang lain. Jadi kita hanya memiliki bangunannya saja tapi tanahnya itu milik pihak lain, orang lain atau bisa juga milik negara. Nah, karena kita hanya memiliki bangunannya saja dan bukan tanahnya, maka hak guna bangunan ini dibatasi jangka waktunya, Kak. Nah, menurut pasal 35 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria itu menyebutkan bahwasannya hak guna bangunan itu dibatasi jangka waktunya selama 30 tahun, namun dapat diperpanjang selama 20 tahun, Kak. Baik Kak Novita, berarti intinya hak guna bangunan ini adalah ketika kita memiliki suatu bangunan di mana yang berdiri di bawah tanah milik orang lain atau ya pihak pemerintah gitu ya. Nah kemudian Kak Novita, sebenarnya bisa nggak sih hak guna bangunan ini kemudian dialihkan statusnya menjadi hak milik? Oke Kak Vika, bisa nggak ya? Nah, kalau kita merujuk kepada Keputusan Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tentang pemberian hak milik terhadap untuk rumah tinggal, itu disebutkan Kak bahwasannya hak guna bangunan itu bisa kok diubah menjadi hak milik. Nah, di keputusan menteri tersebut juga tidak hanya mengatur mengenai perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik, Kak. Jadi hak pakai pun juga bisa diubah menjadi hak milik, gitu, Kak. Wah, berarti hak pakai juga bisa ya Kak ya diubah statusnya menjadi hak milik. Kemudian untuk pengalihan dari hak guna bangunan menjadi hak milik, itu sebenarnya ada nggak sih Kak ketentuan terkait tidak semua atau hak guna bangunan tertentu saja yang bisa dialihkan menjadi hak milik atau bagaimana? Oke, Kak. Jadi mengenai jenis ya, jenis dari hak guna bangunan apa aja sih yang bisa diubah menjadi hak milik? Nah, sebenarnya terdapat beberapa aturan nih Kak yang mengatur mengenai perubahan dari HGB menjadi hak milik. Di antaranya itu seperti Keputusan Menteri Nomor 9 Tahun 1997 tentang pemberian hak milik atas tanah terhadap rumah yang sangat sederhana dan rumah sederhana. Kemudian Keputusan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1998 tentang pemberian hak atas tanah, hak milik atas tanah ya untuk rumah yang dibeli oleh pegawai negeri pemerintah. Dan juga ada juga Keputusan Menteri Agraria juga Nomor 6 Tahun 1998 tentang pemberian hak milik atas tanah untuk rumah tinggal. Nah, dari beberapa ketentuan tadi itu bisa kita ambil benang merahnya nih Kak, bahwasannya hak guna bangunan yang bisa diubah menjadi hak milik itu merupakan hak guna bangunan yang kegunaannya untuk rumah tinggal atau tempat tinggal, begitu Kak. Oh, berarti tidak semua jenis hak guna bangunan bisa diubah menjadi hak milik ya Kak? Ya Kak Novita ya. Nah, kemudian apa sih Kak manfaat dari diubahnya hak guna bangunan menjadi hak milik?
Oke Kak Vika, sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat ketika kita memiliki hak guna bangunan kemudian diubah menjadi hak milik. Karena sebagaimana kita ketahui juga bahwasannya hak guna bangunan atau HGB ini kan jangka waktunya terbatas ya, hanya 30 tahun, dan jika jangka waktu itu habis maka kita harus memperpanjang lagi, kemudian membayar biaya perpanjangan lagi. Nah, dengan kita mengubah hak guna bangunan itu menjadi hak milik, maka kita tidak perlu lagi nih memperpanjang, khawatir bahwa jangka waktunya habis, karena hak milik itu kan akan kita miliki selamanya ya, jadi tidak perlu diperpanjang. Selain itu juga sebagaimana kita ketahui juga, hak milik itu merupakan hak atas tanah yang paling tinggi derajatnya dan yang paling kuat dan terpenuh, sehingga banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita memiliki hak milik. Kita juga bisa langsung mewariskan kepada pewaris kita. Kemudian kita juga bisa lebih mudah ketika kita ingin menjual atau dan lain sebagainya. Pun harga dari hak guna bangunan dan hak milik itu sebenarnya lebih tinggi hak milik. Baik Anovita, berarti intinya memang hak milik ini dia lebih menjamin nanti terkait kepemilikan hak tanah ya ke depannya nanti, dimana kita juga tidak harus memikirkan terkait perpanjang atau sebagainya. Kemudian Kak, pertanyaan selanjutnya yakni siapa sih yang dapat mengajukan permohonan perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik? Oke Kak Vica, jadi mengenai siapa aja sih yang bisa mengajukan perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik, maka kita merujuk kembali nih Kak kepada peraturan yang mengatur mengenai siapa aja sih yang bisa memiliki hak milik. Nah, kalau kita merujuk kepada pasal 21 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria, itu disebutkan Kak bahwasannya hak milik itu hanya bisa dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, badan hukum ini bisa seperti bank-bank negara atau bank-bank yang didirikan oleh negara, kemudian koperasi, kemudian badan keagamaan atau badan-badan sosial. Jadi warga negara asing itu tidak boleh ya untuk merubah HGB menjadi hak milik. Ya, baik, berarti khusus untuk warga negara asing tidak bisa ya Kak ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana atau apa saja syarat terkait kita mengajukan perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik? Oke Kak Vika, jadi mengenai syarat ya, syarat apa aja sih yang harus dipenuhi untuk mengajukan perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik? Nah, kita bisa merujuk nih Kak ke pasal 2 Keputusan Menteri Agraria nomor 6 tahun 1998, di mana di situ disebutkan bahwasannya syarat-syarat untuk mengajukan perubahan hak guna bangunan menjadi hak milik itu diantaranya itu seperti surat sertifikat hak guna bangunan tentunya, kemudian surat keterangan atau bukti yang menerangkan bahwasannya hak guna bangunan itu memang untuk tujuan rumah tinggal, bisa berupa IMB atau surat keterangan dari kelurahan atau desa yang menerangkan bahwasannya memang bangunan itu untuk rumah tinggal. Kemudian surat tanda bukti membayar pajak bumi dan bangunan, kemudian juga identitas dari pemohon ya. Lalu ada juga keterangan atau surat pernyataan yang menyatakan bahwasannya si pemohon ini tidak memiliki lebih dari 5 bidang tanah berupa hak milik. Jadi tanahnya itu juga tidak boleh melebihi luas 5.000 meter persegi. Jadi seperti itu Kak. Ya Kak Novita, baik, sangat informatif sekali. Nah kemudian ini terakhir Kak, mungkin dari Kak Novita ada closing statement terkait topik perbincangan kita hari ini. Oke Kak Vica, jadi untuk closing statement, jika kita kembali ke topik ya Kak Vica, bisa nggak sih hak guna bangunan itu dirubah menjadi hak milik? Jawabannya bisa ya teman-teman. Jadi hak guna bangunan ini bisa sekali dirubah menjadi hak milik dan ketentuannya sudah ada diatur dalam keputusan menteri, dan sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita merubah hak guna bangunan itu menjadi hak milik. Dan kemudian untuk pemerintah juga ya, ketika mengeluarkan peraturan mengenai perubahan dari hak guna bangunan ini menjadi hak milik, supaya dijadikan satu biar kita masyarakat itu mudah mengaksesnya. Ya Kak Novita, terima kasih atas closing statementnya, dan kami juga mengucapkan terima kasih kembali karena Kak Novita telah bersedia meluangkan waktu untuk bisa sharing-sharing di Smart Podcast.
Oke, Kak Vika, sama-sama juga karena sudah diundang ke Smart Podcast. Buat teman-teman yang mungkin ada pendapat lain terkait topik pembahasan kita hari ini, boleh banget disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bagi teman-teman yang ingin mempelajari lebih lanjut terkait hukum, perpajakan, atau bea cukai, teman-teman bisa mengikuti PLKH yang diselenggarakan oleh Smart Bukan Profesional. Untuk informasi selengkapnya, cek di website kami di www.biloja.id. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam